Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lazarus Kabut, NPM 21103183. Saya dari kelas 2021D, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan pandangan saya tentang aborsi. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan. Aborsi secara umum yaitu pengguguran kandungan yang dimana dikeluarkan janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi direncanakan. Aborsi spontan adalah aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis. Dan aborsi direncanakan adalah yaitu melalui tindakan medis dengan minum obat-obatan saja atau tindakan bedah atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan di lewat vagina. Dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi dipandang sebagai tindakan melanggar hak hidup seseorang atau janin. Kesimpulannya, aborsi adalah topik yang sangat kontroversial. Beberapa orang berpendapat bahwa wanita harus memiliki hak untuk membuat keputusan tentang mereka sendiri. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan aborsi adalah tindakan yang tidak bermoral karena dianggap mengakhiri kehidupan yang potensial. Penjelasan selanjutnya itu pandangan saya tentang aborsi. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan perbuatan aborsi dengan berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan agama dan moral. Bahwa saya sebagai umat beragama, saya meyakinkan bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan dan setiap kehidupan memiliki nilai yang harus dihormati. Yang kedua, hak hidup. Beberapa orang berpendapat bahwa janin memiliki hak hidup yang harus dilindungi dan aborsi adalah tindakan sebagai bentuk penghentian kehidupan yang salah. Yang ketiga, dampak psikologis. Ada yang berpendapat bahwa aborsi memberikan dampak psikologis jangka panjang bagi wanita seperti bersalah atau trauma emosional. Definisi dan latar belakang hukuman mati. Pertama, sejarah hukuman mati. Hukuman mati telah digunakan selama berabad-abad sebagai bentuk hukuman bagi kejahatan. Tujuan hukuman mati yaitu untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan membalas dendam. Yang ketiga, perdebatan hukuman mati. Isu ini terus diperdebatkan dari segi efektivitas, moralitas, dan kemungkinan kesalahan. Baik teman-teman, penjelasan berikutnya yaitu pandangan saya tentang hukuman mati. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu dirancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk. Hukuman mati juga merupakan isu yang memecah belah masyarakat. Beberapa orang menganggapnya sebagai cara yang sah dan adil untuk menghukum kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan atau terorisme. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan orang yang tidak bersalah akibat kesalahan dalam sistem peradilan. Berikutnya, berkaitan pandangan saya tentang hukuman mati. Saya sebagai pribadi sangat setuju diadakan hukuman mati dengan berbagai alasan berikut. Yang pertama, pembalasan terhadap kejahatan berat. Menurut pendapat saya, hukuman mati adalah bentuk pembalasan yang setimpal bagi pelaku kejahatan, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang berikut daya cegah. Pandangan saya bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai pencegah bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa, meskipun bukti empiris mengenai efektivitas masih mencari bahan perdebatan. Keamanan masyarakat. Dengan mengeksekusi pelaku kejahatan berat, mereka tidak akan pernah berkesempatan untuk mengulangi kejahatan dan menyebabkan lebih banyak korban.
Jenis-jenis euthanasia. Pertama, euthanasia sukarela, yaitu pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati. Sebelum melakukan prosedur, ia sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya. Yang kedua, pengidap menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan mempertimbangkan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh orang lain. Teman-teman, pandangan saya tentang euthanasia. Saya sebagai pribadi tidak setuju dengan diadakan euthanasia dengan berbagai alasan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai kehidupan. Perlu diketahui bahwa kehidupan adalah hal yang sakral dan tidak seharusnya memiliki hak untuk mengakhiri hidup seseorang, bahkan jika mereka sedang menderita. Yang kedua, potensi penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa legalisasi euthanasia dapat disalahgunakan, misalnya dengan menekan individu yang rentan seperti lansia atau orang dengan disabilitas. Yang ketiga, penyembuhan dan perawatan paliatif. Beberapa orang berpendapat bahwa lebih baik fokus pada pengobatan dan perawatan paliatif untuk meringankan penderitaan orang yang sakit. Baik teman-teman, dari beberapa poin yang sudah dijelaskan, saya akan mengambil kesimpulan berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti aborsi, hukuman mati, dan euthanasia, yaitu saling membutuhkan pemahaman yang mendalam. Sebagai masyarakat, kita perlu saling menghargai perbedaan pandangan dan berdialog secara konstruktif untuk menemukan solusi terbaik yang menghormati hak asasi manusia.